Nah, baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat yang namanya database CrudDB ya. Isinya ada tabel siswa dan juga tabel user gitu kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan ngoding atau pembuatan CRUD menggunakan metode model view controller. Nah, kalau kita lihat aplikasi yang akan kita bikin adalah contohnya seperti ini ya. Nanti akan ada tampilan login yang menampilkan masukan username dan juga password untuk formnya. Selain itu, selain login juga ada yang namanya register atau pendaftaran. Nanti si user bisa melakukan pendaftaran akun di sini ya. Oke, selain login, selain register, maka nanti kita juga akan membuat yang namanya tampilan dashboard seperti ini gitu. Nah, untuk pertamanya seperti itu ya. Nah, baik, gimana caranya nih untuk membuat seperti ini? Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan yang namanya aset ya. Kalian sudah bisa cari aja di PHP, di bit.ly crm asaga, maka nanti cari ada folder yang namanya aset ya. Tadi kan kalian sudah download tadi ya. Nah, ini adalah aset-aset ini ya, kita semuanya telah masukkan ke dalam folder yang namanya pendaftaran siswa ya. Pada pertemuan sebelumnya ini sudah gitu kan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah ayo kita buka dulu VS Code-nya. Lalu yang kedua pastikan start pada Apache dan juga MySQL-nya. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan buka folder di si VS Code ini. Caranya dengan klik file, open folder. Silahkan cari folder yang kalian telah buat sebelumnya. Nah, di sini kita sudah bikin yang namanya adalah pendaftaran siswa. Oke, kita buka aja. Nah, ini untuk tampilannya ya. Baru ada folder yang namanya folder aset. Nah, memang pada pertemuan sebelumnya kita membuat CRUD dalam satu folder gitu kan. Ada yang namanya folder CRUD, isinya adalah banyak sekali file-filenya. Nah, itu sebenarnya kurang direkomendasikan gitu kan, karena memang kurang rapih kelihatannya ya, kurang bagus gitu kan. Sehingga akan membuat pusing user yang lain ketika melihat codingan kita. Nah, biasanya kita juga akan belajar yang namanya metode yang namanya model view control atau MVC. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah apa itu maksud MVC, gimana cara pakainya gitu kan. Nah, pada intinya untuk membuat itu semua kita membutuhkan folder yang namanya adalah template ya. Oke. Kita buat dulu folder ya, bukan file. Ini file, ini folder. Kita bikin folder. Nah, hati-hati kita bikinnya jangan di aset, tapi kita bikinnya di dalam folder yang namanya pendaftaran siswa. Nah, saya pengennya di sini buatnya ya. Jadi klik dulu di luar, pastikan di luar, maka klik new folder. Nah, jadi kita bikin folder baru yang namanya adalah template. Oke. Jadi kalau kita lihat di dalam pendaftaran siswa ada aset, ada juga template. Nah, ini yang akan kita butuhkan. Selanjutnya, setelah kita membuat folder template, maka langkah selanjutnya katanya kita juga membutuhkan file yang namanya link.php. Oke, kita ikutin terlebih dahulu ya, nanti akan saya jelasin di bawah. Cara bikin filenya silahkan klik pada templatenya lalu pilih new file. Kita tambahkan namanya adalah link.php. Pada intinya di si template ini kita akan isikan bagian header, bagian link, bagian footer, bagian sidebar, itu semuanya ada di template. Jadi pada intinya nanti kita akan pakai file-file ini ya, kita akan panggil di codingan-codingan kita di bawah gitu kan. Nanti kita akan jelasin di bawah. Nah, selanjutnya apa sih yang harus ada pada link PHP ini? Nah, sebenarnya si link PHP ini akan saya arahin ke si bit.ly pendaftaran siswa ini gitu. Jadi localhost pendaftaran siswa. Kok bit.ly ya? Kita localhost. Nah, cari folder yang namanya folder pendaftaran siswa tadi gitu kan. Ketika di enter memang ya belum ada apa-apa. Jadi di dalamnya katanya ada folder yang namanya aset, ada folder yang namanya template. Nah, tapi gak apa-apa, nanti saya akan arahin kalau di linknya dipanggil, maka yang dipanggil adalah localhost pendaftaran siswa gitu ya. Nah, caranya kita tinggal blok aja yang URL di atas, kita tekan Ctrl C, lalu kita kopikan nanti di si link ini. Nah, tapi sebelum dipastekan, kita bikin dulu pembuka PHP-nya seperti biasa, PHP lalu kita tutup.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan dulu ya, ditampung dalam satu variabel yang namanya adalah URL. Oke, isinya adalah array. Ya, kita sudah belajar juga pada pertemuan sebelumnya array. Nah, array isinya adalah base URL. Nah, base URL. Oke, base URL. Kemudian sama dengan kita isikan juga, nah link tadi yang sudah kita copy di sini ya, Ctrl C, maka kita kopikan di sini, nah Ctrl V gitu kan. Oke, ini adalah link yang mengarah ke si folder yang kita bikin tadi gitu kan. Kalau sudah, jangan lupa di paling akhir titik koma. Nah, ini untuk tampilan dari link ini ya, kita save aja kalau sudah. Nah, kemudian di si template ini kita juga membutuhkan header. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung aja di sini ya. Kalau kita lihat memang di asset itu ada file yang namanya index.html. Ketika kita buka open in other browser, maka kita buka di sini. Nah, sebenarnya ada di sini ya. Itu dashboardnya langsung kebuka gitu kan. Nah, tetapi juga kalau kita lihat yang login saja, ketika kita buka nih open in other browser, maka kita cek tampilannya juga ada. Nah, tetapi kita nggak akan pakai cara seperti itu gitu. Jadi kita akan menggunakan yang namanya head tadi ya. Jadi si head itu langsung membaca si codingan yang bagian head ini. Jadi kita gak usah lagi masukin si head ini gitu ya, nanti langsung aja si headnya kita inputkan pada file yang namanya head. Oke, nanti di bawah mungkin akan lebih jelas lagi ya, saya akan jelasin. Pada intinya kita akan buat file baru yang namanya adalah head ya, pada templatenya head.php. Oke, ini juga dibutuhkan. Oke, di dalam head.php kita akan ambil dari si aset yang namanya adalah login. Jadi kita nanti akan bikin login terlebih dahulu ya sekarang ya. Oke, nah coba semuanya kalian buka aset lalu cari di sana yang namanya login.html. Nah, coba kalian kopikan dari baris 1 sampai ke baris 17 kayaknya. Nah, ini ya, ada head, ada slash head sampai bawah sini. Kalau sudah Ctrl C, maka kita kopikan ke si head ini Ctrl V gitu kan. Nah, oke. Setelah itu ya, karena kita sebelumnya sudah membuat link ya, maka kita perlukan juga di sini yang namanya adalah link PHP. Cara include-nya gimana? Ya, kita enter aja ke bawah, kita pakai kode PHP-nya. PHP pembuka, lalu kita tutup. Nah, kita masukkan di sininya include apa? Nah, kita masukkan ada di sana file yang namanya adalah link.php gitu. Oke, jadi ceritanya kita akan menyambungkan nih, jangan lupa titik koma ya. Kita akan menyambungkan nih si link PHP ini kita panggil lagi ke si head.php ini gitu. Oke, jadi pasti si link ini kita akan panggil terus nih di codingan kita nantinya gitu. Jadi sebenarnya ini memanggil si base URL tadi gitu. Oke, nah kemudian setelah kita memanggil include-nya, oke, di dalam head ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini baru bagian head ya. Nah, kita tadi kan akan bikin buat login.html, login.php sorry. Jadi kalau kita bikin nih misalkan ya, contoh ya, kita bikin file baru di pendaftaran misalkan nih. Kita bikin baru dulu deh. Kita bikin file baru nih di luar ya, bukan di dalam template atau di dalam aset. Sekarang kita di luar atau di dalam pendaftaran siswa ini. Namanya adalah index.php. Sebenarnya namanya bebas ya, mau login, mau apa. Tapi saya lebih suka index karena pertama kali halaman yang akan dimunculkannya adalah halaman login gitu. Biasanya kalau halaman pertama itu namanya adalah index gitu. Nah, contoh ya. Nah, kita juga tinggal copy aja halaman indeksnya mau yang mana nih? Ya kita tinggal copy aja yang ada pada login.html. Misalkan kita copy semua Ctrl C ya pada aset yang namanya login HTML, maka kita kopikan di indeks Ctrl V. Nah, gini kan ya. Oke. Nah, tapi setelah kita kopikan tadi ketika kita kita panggil di sini pendaftaran siswa, ketika kita enter, nah langsung ini diarahin ke si index.php.
Nah, jadi kalau indeks PHP itu gak usah kita tuliskan indeks.php. Sebenarnya mau seperti ini bisa, mau gak ditulisin juga gak apa-apa gitu kan. Pada akhirnya nanti yang ditampilkan adalah halaman ini, login. Loh, kok seperti ini gitu kan tampilan loginnya, gak seperti yang tadi kita buka gitu kan, kayak gini gitu. Nah, tadi karena kita belum dipastikan si CSS-nya kepanggil, maka pastikan di sini si CSS-nya kepanggil. Nah, oke. Ya tadi ya kita membutuhkan si head ini kita akan manipulasi nanti menggunakan codingan PHP tadi gitu kan. Oke, di si index karena kita ada headnya tadi sudah kita pindahkan ke si template, maka kita di index ini kita akan hapus terlebih dahulu ya si indeksnya. Oke, kita hapus dulu deh bagian headnya, kita hapus ya, delete ya. Jadi kita hanya membutuhkan bodinya saja. Tapi ketika kita sudah save, maka kita reload lagi, ini juga sebenarnya sama aja gitu kan. Gak ada bedanya kayak tadi gitu. Nah, oke. Nah, makanya yang perlu kita buat adalah di template ini ya, agar bisa kepanggil nantinya, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan si CSS-nya kepanggil dengan baik. Kalau kita perhatikan di sini linknya ada katanya buka file yang namanya vendor font awesom. Nah, di sini nggak ada yang namanya vendor. Justru katanya kalau pengen masuk ke vendor itu harus masuk dulu ke folder yang namanya asset. Nah, di sana nanti ada yang namanya vendor. Nah, berarti kita nggak bisa nih menggunakan kode ini gitu kan. Karena kita berada pada file yang namanya head ini ya, sehingga kalau misalkan mau masuk ke dalam vendor, kita harus buka asset dulu. Nah, cari folder yang namanya vendor gitu. Baik, untuk kodenya kita bisa tambahkan di sini ya. Kayaknya bisa pakai kontrol ya. Oh, nggak bisa ya. Shift. Oh, nggak bisa juga. Oke, kita satu-satu aja deh ya, nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan codingkan yang namanya PHP dulu. Oke, jangan sampai kehapus ya si vendornya. PHP pembuka, lalu tuliskan echo. Nah, tadi karena kita sudah punya URL ya. URL itu yang link tadi kan ya, yang mengarahkan ke si pendaftaran siswa. Nah, setelah ada di pendaftaran siswa, katanya panggil dulu nih kita base URL-nya. Nah, kita dengan cara seperti ini ya, base URL. Oke, base URL. Nah, kemudian setelah itu di paling akhir nanti di sini kita tutup dulu PHP-nya. Nah, sebelum masuk ke vendor, kita harus arahin dulu kemana? Ya, ada yang namanya adalah asset gitu. Asset, lalu buka file atau folder yang namanya vendor. Asset, buka namanya vendor. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian sudah nih ya. Kita kopikan saja nih codingan yang ini ya sampai ke aset ini nih. Nah, sampai sini ya. Kita Ctrl C, kita kopikan ke semua yang ada pada link-link ini. 1, 2, ke bawah juga sama 3. Jadi harus buka dulu ininya asetnya gitu. Logo juga sama, image kita juga sama, Ctrl V juga. Ya, buka dulu aset, ada image, ada logo gitu nantinya. Oke, si head ini udah ya, udah bisa, mungkin ya udah beres nih untuk headnya. Oke, si head udah beres. Sekarang selain head, sebenarnya kalau kita lihat di si login tadi, ya ada yang namanya kalau kita bawah namanya adalah ini footer, ya. Nah, kita akan pindahin aja si footer ini dari mulai login konten nih dari sini, ya sampai bawah, sampai HTML, Ctrl X gitu ya. Nah, kita akan pisahin, bukan lagi di indeks, tapi kita akan simpan di template ini. Kasih nama di template yang namanya adalah footer.php. Nah, jadi di template ini kalau kita lihat ada file yang namanya footer, ada head dan juga ada link. Si footer isinya apa? Ya, si footer isinya yang tadi, yang ini ya. Si script yang telah kita kopikan. Baik. Nah, ini si footernya ya. Baik, nah si footer ini sama juga menggunakan cara yang header tadi. Ya kita kopikan aja dari sini, harus buka dulu aset gitu kan, Ctrl C, maka di si footer kita pastekan di sini. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, juga Ctrl V.
Oke, jadi sebelum ke vendor ini harus buka dulu asetnya. Nah, oke. Setelah itu, nah kalau kita pastikan ketika kita reload nih, oh masih nih belum bisa kepanggil si CSS-nya, kenapa? Nah, oke, kenapa ya ini bisa terjadi? Oke, jangan lupa kita juga harus includekan head dan juga link pada index.php-nya. Oke, kita buka indeks PHP-nya. Nah, paling atas nih, kita scroll paling atas di si indeks. Nah, kita akan memasukkan di sini, si copy dulu deh. Kita copy dulu deh yang ininya ya. Kita butuh si doc type-nya dulu nih. Oke, sampai head sampai sini deh. Ctrl C. Ya, kita akan copy di sini, Ctrl V di si indeks gitu kan. Nah, selain itu di head ada juga /head ya. Oke, nah jadi kita akan bikin dulu kayak gininya ya. Nah di si head ini, ya di si head ini kita tadi akan includekan. Caranya adalah klik PHP, PHP lalu penutup, jangan lupa, biar gak lupa. Nah setelah ini kita tuliskan aja include apa? Kita tuliskan di sini buka. Nah include kemana nih include-nya? Katanya buka dulu. Nah karena kita sekarang ada di indeks, agar buka ke si head, maka kita harus buka dulu kan folder yang namanya template. Maka kita tulis di sini buka folder yang namanya template. Maka cari di sana yang namanya adalah, nah di sini sudah ada head yang pertama, oke, enter. Yang kedua itu juga kita tambahkan lagi, includekan lagi template. Oke, ada template yang namanya adalah link.php. Oke, ini ya cukup head dan juga link karena footer nanti akan kita ubah inputkan di bawah. Nah setelah ini, setelah di save kita reload aja. Nah pastikan tampilannya sudah seperti ini, berarti si CSS-nya ini sudah kepanggil. Nah tapi kita juga butuh yang footernya, jangan lupa ya. Nah, maka kita akan tambahkan juga di footernya di paling bawah ya, di sini kita akan inputkan sama kayak tadi PHP paling bawah di indeks. Nah, di sini juga kita akan rapihkan ya. Di sini PHP includekan sama includekan. Nah, sekarang di sini template. Kita buka folder template yang namanya adalah footer.php. Nah, ini sudah ada. Jangan lupa titik koma di sini. Oke, kalau kita reload sebenarnya gak kelihatan karena ini JavaScript-nya ya, nanti aksinya. Oke, kita akan lihat lagi selanjutnya. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Kalau kita lihat di tampilan loginnya memang kita sekilas sudah berhasil. Tapi kita gak akan pakai semuanya nih si loginnya. Kita lihat dulu di sini. Oh, yang dibutuhkan adalah hanya username, password, kemudian login. Yang bawahnya seperti ini ya. Oke, kita akan hapus dulu mungkin. Kita akan ubah sedikit di tampilan loginnya. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil nih tampilan login dinamakan dengan index.php tadi gitu kan. Oke, untuk mengubahnya gimana? Kita lihat di sini untuk tampilan utamanya bukan enter email address. Mungkin kalau kita lihat masukkan username ya, karena kita gak pakai email. Cara ubahnya gimana? Nah, kita sudah belajar sama-sama di HTML. Kita tinggal Ctrl F aja pada index.php, maka cari di sana email gitu kan. Enter. Nah, nanti langsung diarahin di sini. Nah, kita sudah belajar nih, harusnya udah paham. Oh, untuk melakukan edit di sini ada yang namanya placeholder. Placeholder ini dimana adalah untuk menampilkan ke halaman ini ya, di si from ini. Maka di enter email address ini kita akan ubah jadi masukkan username. Masukkan username. Oke, ini satu ya. Nah, tipenya bukan email tapi tipenya adalah teks saja gitu kan. Oke. Teks. Nah, kita juga sudah belajar bahwasanya kita juga membutuhkan selain placeholder, justru di form itu kita membutuhkan yang namanya adalah name gitu kan. Name-nya kita akan kasih username gitu kan. Ini sesuai dengan database-nya nanti. Database yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya tuh ada yang namanya username. Oke. Nah, udah ya. Satu, kemudian password. Oke, password udah bagus, mungkin tinggal kita tambahkan di sana placeholdernya
password gak apa-apa ya. Kita tambahkan di paling ujung itu name juga sama, karena namanya belum ada nih, biar tahu si komputer tuh ini punyanya si password gitu kan. Oke, kita kasih nama password aja. Oke, ketika kita reload di sini, oke, masukkan username, password. Nah, sekarang si login with Google sama login with Facebook gak akan digunakan, maka kita cari lagi, Ctrl F lagi. Nah, kita cari lagi di sini yang namanya adalah Google. Nah, enter. Nanti di sini ada nih, gitu kan. Nah, kita juga sudah belajar bahwasanya ada tag yang namanya Ahref itu untuk membuat link kan ya. Maka kita akan hapus aja dari mulai Ahref ini. Yang pertama si Google kita hapus. Yang kedua juga sama, login with Facebook. Kita akan hapus juga segini. Hapus juga. Oke, ketika kita reload tampilannya teng tong. Nah, udah gak ada ya sekarang. Selanjutnya terakhir katanya kalau kita lihat di sini belum punya akun ya, silakan daftar gitu kan, bukan create akun. Oke, gampang. Ini kita tinggal cari aja. Oh, di sini sudah ada nih yang paling bawah. Katanya namanya adalah create akun gitu kan. Oke, bikinnya gimana? Berarti kita tinggal tambahkan aja di sini ya, belum punya akun. Nah, oke, daftar di sini. Bukan create ya, tapi daftar gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini harusnya udah paham nih sampai di sini ya. Jadi kita nanti yang bisa dikliknya itu hanya daftarnya saja gitu. Ketika diklik, ketika di reload, nah, belum punya akun daftar. Kayaknya gak usah pakai koma ya. Kita hapus aja komanya. Belum punya akun daftar gitu. Oke, sama ya, sama yang tadi. Oke, belum punya akun silahkan daftar. Oke. Nah, ini untuk tampilan login. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat tampilan register. Oke, sampai di sini saja untuk pertemuan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.